Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafar Lafi, kelas 11 IPS 2. Tokoh pahlawan Indonesia yaitu Ibu R.A. Kartini dengan menggunakan 5W plus 1H. Saya di sini akan menjelaskan tentang R.A. Ajeng Kartini dulu. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Hindia Belanda 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Suami R.A. Kartini yaitu K.R.M. Adipati Aryo Singgih Dejojo Diningrat. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Segera setelah Kartini lahir, Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngashiroh, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur, Jepara. Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak hingga Hamengkubuwana IV, garis keturunan Bupati Sosroningrat. Bahkan dapat ditilik kembali ke istana kerajaan Majapahit semenjak Pangeran Dangirin menjadi Bupati Surabaya pada abad ke-18. Nenek moyang Sosroningrat mengisi banyak posisi penting di Pangreh Praja. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang pedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasiro bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Maurjam, keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepang, menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Warjan R.A.A. Trijodrowikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri dari kesemua bersaudara sekandung. Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya Pangeran Aryo Tejodronegoro IV diangkat bupati dalam usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama yang memberi pendidikan barat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini, Sosro Kartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS, Europese Lagere School. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda, tetapi setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku koran dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Kartini banyak membaca surat kabar Semarang, The Lokomotif, dan yang diasuh Pieter Borsov. Ia juga menerima Lestrommel, paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan. Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat. Juga ada majalah wanita Belanda, The Hollandse Lely. Setelah itu, Kartini dijodohkan oleh orang tuanya dengan Bupati Rembang, K.R.M. Adipati Aryo Singgih Dejojo Diningrat yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai gedung pramuka.
Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, Soe Salid Djoko-Diningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. Berapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya, Kartini kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. D. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Duisternis Lotik, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diberikan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang, Buek Pikiran, yang merupakan terjemah oleh 4 saudara. Kemudian tahun 1983 keluarlah Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armin Pen, seorang sastrawan pujangga baru. Mari kita masuk ke pembahasan. Siapa nama orang tua R.A. Kartini? Nama orang tua R.A. Kartini adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan Mangasiroh. Di mana R.A. Kartini lahir? R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 Maret 1879 di Mayong, Jepara. Mengapa R.A. Kartini ingin memperjuangkan emansipasi wanita? Mengapa? Agar derajat wanita setara dengan pria. 4. Bagaimana cara R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita? Dengan membangun sekolah Kartini. 5. Apa nama judul buku karangan R.A. Kartini? Buku R.A. Kartini bernama Habis Gelap Terbitlah Terang. Kapan R.A. Kartini wafat? R.A. Kartini wafat 17 September 1904. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.